Ini adalah lanjutan dari part pertama Yofukashi no Uta di video sebelumnya. Nampaknya Yamori dibawa ke sebuah tempat yang merupakan markas para vampir. Ketika sampai di sana, Yamori melihat beberapa vampir yang memiliki tubuh dan wajah yang sangat indah. Ternyata setiap orang yang menjadi vampir akan mendapatkan fisik yang sangat sempurna. Rupanya para vampir di sana telah mengetahui hubungan antara Yamori dan juga Nazuna. Nico yang merupakan vampir terkuat dan cantik di antara mereka akhirnya mengatakan bahwa setelah Yamori melakukan hubungan dengan Nazuna, kehidupan vampir mungkin akan terancam punah. Dan oleh karena itu, mereka memberikan Yamori dua pilihan di mana Yamori harus mati atau menjadi vampir saat itu juga. Mendengar hal itu cukup membuat Yamori sangat terkejut. Tapi sebagai pasangan yang setia, Yamori pun mengatakan kalau dia akan memutuskan untuk menjadi vampir dengan bantuan dari Nazuna saja. Tak lama Nazuna pun datang untuk menjemput pasangannya, yaitu Yamori. Namun rupanya Nico tak membiarkan Yamori dan Nazuna pergi begitu saja. Dan agar semua menjadi aman, Yamori pun berjanji bahwa dia akan segera mencintai Nazuna dan menjadi seorang vampir seutuhnya. Mendengar hal itu, secara tiba-tiba Nazuna mencipok Yamori di depan mereka. Melihat hal itu, Nico dan para vampir lainnya akhirnya memberikan waktu kepada Nazuna dan Yamori selama 1 tahun untuk merubah Yamori menjadi seorang vampir. Dan jika Yamori dan Nazuna gagal untuk merubah Yamori menjadi seorang vampir, maka dengan sangat terpaksa Yamori harus segera dibunuh agar tidak menjadi ancaman besar bagi para vampire. Saat ingin pulang, Yamori tak sengaja bertemu dengan Akira yang saat itu sedang ingin ke sekolah. Yamori kemudian mulai menceritakan bahwa Yamori saat ini hanya memiliki waktu setahun untuk menjadi seorang vampir. Karena jika tidak, Yamori akan membayangkan Nazuna dan para vampir lainnya. Singkatnya, Akira pun sampai ke sekolah dan bertemu dengan salah satu teman masa kecilnya bernama Mahiro. Berbeda dengan Yamori, Mahiro adalah seorang pemuda laki-laki yang memiliki banyak teman. Saat di malam hari ketika Yamori ingin menemui Nazuna, Yamori tak sengaja bertemu dengan Seri. Tapi nampaknya Yamori masih cukup trauma dengan apa yang telah dilakukan Seri kemarin. Namun Seri mengatakan bahwa saat ini dia hanya ingin mengajak Yamori untuk menikmati malam. Melihat kesempatan itu, Yamori pun curhat kepada Seri tentang dirinya yang masih saja belum mencintai Nazuna dan menjadi seorang vampir. Mendengar hal itu, Seri yang merupakan gadis vampir SMA memberi beberapa tips dan saran kepada Yamori untuk bisa jatuh cinta kepada Nazuna. Setelah diberi beberapa saran dan tips, Yamori dengan sigap melakukan tips tersebut, di mana Yamori mengajak Nazuna untuk menonton bioskop bersama. Namun setelah melakukan beberapa saran dan tips dari Seri, rupanya Nazuna menyadari bahwa saat ini Yamori mungkin saja telah menerima saran dari seseorang, yaitu Seri. Tapi Nazuna kemudian mengatakan bahwa sebenarnya Nazuna hanya ingin Yamori bersikap seperti biasa dan menjadi dirinya yang seutuhnya, karena suatu hal yang dipaksakan akan berakhir buruk. Ketika ingin pulang, Yamori tak sengaja melihat Mahiro yang nampaknya sedang bersama teman-temannya. Tapi tak lama Mahiro datang untuk bertemu dengan Yamori. Nampaknya setelah sekian lama, Mahiro masih mengingat teman masa kecilnya, yaitu Yamori. Saat mereka berbicara di taman, Akira yang saat itu ingin pergi ke sekolah di pagi buta tak sengaja bertemu dengan Mahiro dan juga Yamori. Melihat hal itu, Akira pun mengatakan kepada Mahiro untuk menyuruh Yamori bersekolah. Namun bukannya memarahi Yamori karena sudah tidak bersekolah, Mahiro malah mendukung Yamori karena menurutnya Yamori harus melakukan apa yang dia sukai. Dan jika sekolah tidak disukai, maka Yamori tidak perlu untuk melakukannya. Dan karena saat itu Mahiro telah memiliki janji dengan pacarnya, membuatnya harus pergi saat itu juga. Di suatu malam saat kota sedang sepi, nampaknya Seri merasa sangat bosan dan sangat kesepian dengan apa yang terjadi. Tapi ketika melihat Yamori dari kejauhan, lantas ngebuat Seri menjadi kembali bersemangat. Rupanya Seri ingin mengajak Yamori untuk nongki di sebuah tempat karaoke. Tapi ketika berada di sana, dari luar pintu datang seseorang dengan penampilan aneh yang memanggil nama Seri-chan. Seri pun menjelaskan bahwa beberapa bulan terakhir dia sebenarnya telah menjalin hubungan dengan pria aneh tersebut. Dan pada akhirnya pria aneh itu menjadi terobsesi dengannya. Yamori pun mengatakan bahwa kenapa Seri tidak ingin menemuinya. Seri mengatakan kalau dia sebenarnya sangat merasa bosan ketika bersama pria tersebut. Namun pria itu malah terobsesi dengannya.
dan jika Seri telah merasa bosan, maka dia akan segera membunuhnya. Mendengar hal itu, Yamori pun melarang Seri untuk melakukan hal tersebut. Tapi nampaknya Seri sudah sangat ingin membunuh pria aneh itu. Melihat hal itu, dengan sigap Yamori pun menyelamatkan pria aneh wibu tersebut. Tapi dari kejauhan, Seri pun kembali datang untuk segera membunuhnya. Namun dari kejauhan datanglah Nazuna yang langsung melindungi darlingnya, yaitu Yamori. Setelah mengalahkan Seri akhirnya mau berbicara dengan pria aneh itu. Yamori bahkan mengatakan jika Seri berani melukai atau membunuhnya, maka Nazuna akan segera membunuh Seri. Kemudian Seri pun menjelaskan kepada pria itu bahwa semenjak dia menjadi seorang vampir, sebenarnya dia selalu merasakan kesepian. Dan ketika mendengar hal itu, pria aneh itu secara mengejutkan berkata bahwa dia ingin menjadi seorang vampir dan menjadi pengikut Seri-chan. Karena dengan begitu, dia bisa selalu bersama Seri selamanya. Dan pada akhirnya, Seri memutuskan untuk mengubah pria aneh itu menjadi seorang vampir dan menjadi pengikut sejatinya. Keesokan harinya, saat sedang berjalan di malam hari, Nazuna tak sengaja bertemu dengan rekan vampirnya bernama Midori. Rupanya Midori saat itu ingin mengajak Nazuna untuk bekerja di tempat kerjanya. Merasa ini adalah sebuah kesempatan untuk mendapatkan uang, Nazuna pun mau bekerja di tempat Midori selama beberapa hari. Dan tak lama, Yamori pun tiba di tempat tersebut untuk melihat pasangannya yaitu Nazuna bekerja di sana. Ternyata Nazuna akan bekerja sebagai seorang maid di sana bersama dengan Midori. Namun saat sedang berada di sana, Yamori rupanya dilayani oleh seorang maid cantik bernama Arisa. Rupanya Arisa merupakan seorang gadis cantik yang sebelumnya menjadi maid paling populer di tempat tersebut. Tapi sejak kedatangan Midori, nama Arisa perlahan-lahan mulai redup. Suatu ketika saat sedang berada di ruang ganti, Midori tak sengaja menemukan sebuah foto aneh yang memperlihatkan tubuh Arisa. Dan dari apa yang telah mereka lihat, Midori dan teman-teman pun menyimpulkan kalau mungkin saja ada orang yang secara diam-diam telah memotret Arisa yang saat itu sedang mengganti pakaiannya. Mengetahui hal itu, Yamori, Nazuna, dan Midori memutuskan untuk melakukan sebuah rencana demi menangkap sang pelaku. Dengan menggunakan bantuan dari Midori dan Nazuna, Yamori pun perlahan-lahan mulai mereka ulang setiap kejadian yang ada. Dan mereka akhirnya melakukan langkah terakhir di mana Midori dan Yamori akan bersembunyi di dalam ruangan itu ketika Arisa sedang mengganti pakaiannya. Karena dengan begitu mereka bisa tahu siapa pelaku yang telah memotret Arisa. Dan momen yang dinanti pun tiba ketika Arisa ingin mengganti bajunya. Terungkaplah siapa pelaku yang telah memotret serta menyebarkan foto Arisa saat mengganti bajunya. Dan pelakunya adalah Arisa itu sendiri. Nampaknya selama ini Arisa selalu ngebuat foto seakan-akan dia sedang dipotret oleh seseorang penguntit. Karena dengan begitu akan ngebuat Arisa ini seakan-akan menjadi sangat menarik di mata publik. Dan alasan Arisa melakukannya ia tidak lain karena ingin mengalahkan Midori. Nampaknya setelah hadirnya Midori, nama Arisa pun perlahan-lahan mulai meredup dan membuatnya menjadi iri. Dan oleh karena itu Arisa rela melakukan segala hal agar bisa mengalahkan kepopulerannya Midori. Tapi setelah mendengarkan ceramah dari Midori, akhirnya Arisa pun sadar dan mau bertobat untuk tidak melakukan hal itu lagi. Di suatu malam saat Yamori sedang ingin bertemu dengan Nazuna, Yamori tak sengaja bertemu dengan seorang wanita yang berpenampilan aneh di sebuah jembatan gantung. Melihat Yamori yang keluyuran di malam hari, membuat wanita itu mengajak Yamori untuk minum di sebuah kafe. Wanita bernama Anko itu pun mengatakan bahwa kenapa anak SMP seperti Yamori keluyuran di malam hari. Anko kemudian menjelaskan bahwa sebenarnya dia adalah seorang detektif yang sedang mencari orang-orang yang hilang. Dan ketika melihat Yamori yang sedang keluar di malam hari, membuat Anko merasa curiga dengannya. Singkatnya, setelah beberapa hari bekerja sebagai maid di tempat Midori, Nazuna akhirnya mendapatkan banyak uang untuk membeli beberapa perabotan di rumahnya. Tapi nampaknya Nazuna menjadi ngambek karena sebelumnya kan Yamori telah bertemu dengan wanita yaitu Anko. Melihat Nazuna yang cemburu, membuat Yamori memutuskan untuk pergi bersama teman-temannya saja. Nampaknya Mahiro mengajak Yamori dan Akira untuk pergi menjelajahi sekolah di malam hari sebagai penghilang rasa bosan mereka. Dan setelah masuk ke sana, Mahiro selalu mengatakan beberapa legenda seram di sekolah mereka. Yang konon katanya ada seorang guru yang menghilang di sekolah tersebut dan sampai saat ini sang guru tidak pernah terlihat lagi. Mendengarkan hal itu, Yamori dan Akira pun tidak mempercayainya.
karena menurut mereka hantu hanyalah sebuah hal yang tidak nyata. Tapi ketika mereka ingin pergi ke suatu kelas, Yamori tak sengaja melihat seorang guru dengan wujud yang sangat mengerikan. Dan ternyata guru tersebut adalah guru yang telah hilang sejak beberapa tahun yang lalu. Rupanya legenda mengerikan selama ini adalah benar. Tapi ketika guru itu melihat Akira, guru aneh itu dengan sigap menangkap Akira dan mencoba menggigitnya. Nampaknya sang guru itu telah berubah menjadi seorang vampir. Tapi secara mengejutkan, guru itu nampaknya sedang menahan rasa lapar di tubuhnya karena setelah menjadi vampir, sang guru selalu menahan rasa laparnya selama 10 tahun. Dia bahkan menyuruh Mahiro dan Yamori untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Tapi tak lama, dari kejauhan datanglah Anko yang ternyata selama ini selalu mengikuti Yamori. Melihat kedatangan Anko, vampir itu dengan sigap mencoba untuk segera menggigitnya. Tapi tiba-tiba, sang vampir merasakan sangat kesakitan setelah meminum darah dari Anko. Dan dengan menggunakan sebuah cincin saktinya, Anko secara mengejutkan berhasil mengalahkan vampir mengerikan itu dan mengubahnya menjadi abu. Melihat hal itu, Yamori akhirnya harus menerima fakta baru bahwa saat ini ada seorang detektif seperti Anko yang siap untuk ngebantai para vampir yang ada. Setelah melihat kejadian itu, Yamori pun segera menceritakannya kepada Nazuna bahwa saat ini dia telah menemukan orang yang mampu membunuh vampir. Dan semenjak melihat hal itu, Yamori perlahan-lahan mulai ragu untuk menjadi seorang vampir. Karena jika menjadi vampir, mungkin saja Anko akan segera membunuhnya. Apalagi ditambah Anko sudah sangat kenal dengan Yamori. Namun juga jika Yamori gagal menjadi vampir, maka seluruh rekan Nazuna akan juga segera membunuh Yamori. Secara perlahan hal itu mulai mengganggu pikiran Yamori dan Yamori menjadi semakin bingung. Mendengar curhatan dari Yamori, Nazuna kemudian mengatakan bahwa mungkin dia juga tak dapat merubah Yamori untuk menjadi seorang vampir sejati. Karena sebenarnya vampir adalah makhluk yang sangat kesepian, dan karena mereka hidup abadi, akan membuat mereka selalu melihat orang-orang terdekat sebagai manusia yang selalu mati. Keesokan malamnya, ketika ingin kembali menemui Nazuna untuk curhat, Yamori tak sengaja bertemu lagi dengan Anko yang saat itu sedang mencoba untuk memburu vampir lagi. Tapi nampaknya Anko telah mengetahui apa maksud dari Yamori selama ini untuk keluar malam. Rupanya setelah dia menelusuri, dia telah mengetahui kalau Yamori ingin berubah menjadi seorang vampir dengan bantuan dari Nazuna. Anko pun kemudian memperingatkan kepada Yamori bahwa jika Yamori berani berubah menjadi vampir, maka Anko lah yang akan segera untuk menangkap dan membunuh Yamori. Sebagai permulaan, Anko pun menelpon polisi untuk segera menangkap Yamori yang selalu keluyuran di malam hari. Melihat hal itu, Yamori pun segera kabur dan bersembunyi dari Anko. Namun ketika sedang bersembunyi, Yamori bertemu dengan Hatsuka yang merupakan rekan dari Nazuna. Melihat Yamori yang sedang butuh bantuan, Hatsuka pun membawa Yamori untuk bersembunyi di tempat tinggalnya. Tapi saat berada di sana, Yamori mendapatkan sebuah fakta bahwa ternyata Hatsuka selama ini adalah seorang vampir pria bejir. Namun karena memiliki wajah yang cantik, dia pun memutuskan untuk memiliki penampilan seorang wanita saja. Tapi saat itu juga Hatsuka mengatakan bahwa saat ini Nazuna sedang menemui Nico dan para vampir lainnya. Karena rupanya Nazuna memutuskan untuk tidak menjadikan Yamori sebagai vampir. Dan dia juga memohon kepada Nico untuk segera membebaskan Yamori dan tidak membunuhnya. Tapi tentu saja mendengar hal itu, Nico menjadi sangat marah kepada Nazuna karena telah melanggar janji mereka. Di sisi lain, setelah mengetahui kalau pasangannya sedang berada dalam bahaya, Yamori dengan sigap pergi untuk bertemu dengan Nico dan juga Nazuna. Tapi ketika sampai di sana, nampaknya semua telah selesai dan hanya menyisakan beberapa kerusakan yang ada. Nampaknya Nico telah membuat sebuah keputusan di mana dia akan melepaskan Yamori, namun dengan syarat yaitu Yamori harus memutus hubungannya dengan Nazuna. Tapi mendengarkan hal itu, Yamori lantas segera berlari dan mencari Nazuna. Awalnya Nazuna menyuruh Yamori untuk segera menjauh dari dirinya. Tapi sebagai pasangan yang baik karena selama ini selalu bersama, Yamori pun mengatakan bahwa tidak peduli apapun yang terjadi, Yamori hanya ingin selalu bersama dengan Nazuna. Dan setelah mengatakan hal itu, mungkin saja saat ini Yamori telah jatuh cinta kepada Nazuna. Dan apakah Yamori akan berubah menjadi seorang vampir? Tamat. Ada kintil lah, gantung banget anjir ceritanya.
Dan untuk season keduanya masih belum rilis cuy. Bahkan udah 3 tahun anjir nggak rilis juga. Tapi kalau nanti season keduanya rilis, bakalan gue bahas alur ceritanya cuy. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Gue Gigi Nacho, see you on the next video guys.